Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kapten Ivanovic di sini. Boom. Nice. Oke, di video kali ini itu kita akan membuat satu video reaksi lagi. Tapi sebelum itu saya mau bertanya nih kepada netizen Malaysia. Ya, silahkan berkomentar nanti. Bagaimana cara Anda semua menyingkapi apabila ada orang luar nih ya, mencoba makanan Malaysia dan juga Indonesia, dan setelah itu dia memilih makanan Indonesia gitu dibandingkan makanan Malaysia gitu. Karena saya mau tahu bagaimana cara Anda menyikapinya gitu kan ya. Dan insya Allah saya akan bacakan di next video selepas video ini tayang gitu. Karena di video kemarin saya yang membahas ini kan, itu ada satu mbak-mbak itu dimaki-maki Ci. Dimaki-maki gua. Aduh, apa aja ini ngomongnya. Setai-tainya pengkhianat negara adalah yang paling tai. Spesies pengkhianat negara, penjilat ringgit, nenek moyangmu menjerit melihatmu. Pinjem mulutmu mas, buat ngebersihin kandang sapi. Awi. Boleh, silakan ya. Kalau mau pinjam, silakan datang ke Surabaya. Nanti saya kasih pinjam. Dasar pengkhianat, banyak banget. Banyak. Ada yang bilang saya ini cucunya PKI lah, apa segala macam. Banyak gitu. Maksud saya ini begini, nggak perlu jauh-jauh untuk kita diminta pengakuan bahwasanya nasi goreng kita itu enak gitu dan disukai orang luar gitu. Nah, kebetulan dia apes mungkin ya hari itu, karena bule yang dia tanyain itu lebih memilih makanan Malaysia waktu itu gitu. Nah, untuk netizen Indonesia ini ya, perlu digarisbawahi ini. Saya ini konten reaksi. Apa yang saya buat itu adalah reaksi video orang yang mengatakan netizen Indonesia goblok, mentalitas goblok segala macam itu video yang saya reaksi, bukan saya yang ngomong gitu. Dan di situ saya juga sudah menegaskan bahwasanya, pelan-pelan bang, jangan pedes-pedes nanti netizen Indonesia marah gitu. Saya kan udah bilang begitu. Saya juga yang kena maki gitu. Tapi mau gimana lagi ya, itu yang kalian bisa gitu. Apa yang kalian gak suka terus maki-maki orang. Nah itu, jika kalian tidak bersetuju, berikanlah komentar menurut kamu gitu. Bagaimana secara baik-baik, kan bisa kan, kita kan sama-sama sekolah nih. Apa jangan-jangan kamu gak sekolah gitu. Kemana hilangnya kata-kata ini? Orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah gitu. Mana, di mana, kenapa nggak ada, nggak ditunjukin gitu. Itu hanya sebagian yang berkomentar di channel saya kemarin, di video kemarin. Contohnya ini, ada salah satu abang ini, nama dia itu Safian Zio gitu. Komentar beliau ini, wow, saya sangat respect sekali. Walaupun beliau itu tidak bersetuju dengan apa yang saya katakan, ya kan? Tapi beliau itu komentar versi dia gitu. Jadi ini bagus nih, ini cerdas banget kelihatan, panjang banget gitu. Tapi saya suka gitu. Nah, untuk Abang Safianjo, saya respect atas komentar Anda ya Bang Yo. Karena kelihatannya Abang ini sangat mempunyai pemikiran yang terbuka gitu. Saya sangat salut lah. Walaupun Abang tidak bersetuju dengan saya. Nah, ini ada pertimbangan lah gitu. Bukan terus memaki-memaki gitu. Begini ya Bang ya, yang saya komentari itu adalah konten kreator Bang. Yang kita bicarakan itu adalah konten kreator, baik konten kreator TikTok atau YouTube itu yang membuat narasi-narasi di media sosial gitu, yang mengarahnya ke sisi negatif, ke arah Malaysia, bahkan ke negara lain juga gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita bicarakan, agar jangan membuat narasi yang negatif tentang negara orang gitu. Karena tak lain tak bukan, nanti kita juga yang kena gitu. Contohnya kayak mbak-mbak tadi itu kan, netizen Malaysia itu mengetahui dan itu malah jadi bahan candaan. Nah, maksud saya begitu gitu. Nah, Abang sendiri juga mengatakan bahwasanya kita itu nggak pernah menghina orang lain Bang. Bener Bang, kalau kita di dunia nyata ini, orang-orang Indonesia itu memang baik-baik gitu. Tapi berbeda dengan kalau di media sosial gitu. Ini kita berbicara lagi konten kreator ya. Ya, jangan dipelintir-pelintir, konten kreator. Jadi netizen ini nggak usah baper gitu. Yang kita bicarakan ini konten kreator. Konten kreator kita itu dengan mudahnya, dengan bangganya, ini sebagian juga, dengan tidak tahu rasa respeknya, menyebut negara India sebagai perindapan dan ditunjukkan yang buruk-buruk,
Nah, itu sebagai sesama konten kreator juga itu Bang ya, saya merasa malu gitu. Malunya kenapa gitu? Karena baru beberapa hari kemarin itu ada YouTuber atau vlogger dari India itu datang ke Indonesia, ditunjukkan yang baik-baik, dia naik kereta api, ditunjukin yang mewah-mewah, bangunan-bangunan yang bagus, tempat-tempat yang bersih gitu, tapi tidak dengan konten kreator kita gitu yang mereaksi India gitu. Ini kita bahas India ya, jangan ke Malaysia, nanti dipikirnya itu saya menjilat Malaysia pula nanti, ya kan? Nah, agar ini juga adil gitu. Bahkan di negara kita sendiri itu ada kan yang masakan-masakan yang disajikan dengan cara yang kotor dan ya kurang lebih sama gitu. Kenapa kita suka mencari keburukan negara orang lain? Kita senggol-senggol negara orang lain, nanti kalau disenggol marah gitu. Nah, ini yang kita bicarakan itu konten kreator. Mereka, saya sadar konten kreator ini mencari viewers, ya kan? Tapi tidak dengan menghina negara orang lain juga gitu. Tolonglah, jangan panggil negara India itu dengan kata perindavan. Dan satu lagi nih ya, satu lagi, saya itu kurang setuju dan kurang suka juga apabila orang Indonesia juga itu memanggil negara Indonesia ini dengan sebutan Konoha. Saya kurang suka, saya nggak suka. Karena negara Indonesia ini diraih, didapat ini penuh dengan perjuangan para pahlawan kita gitu. Orang-orang terdahulu kita, nenek moyang kita, tapi dengan mudahnya sekarang ini menyebut dengan nama Konoha gitu. Bagaimana orang lain bisa menghargai kita sedangkan kita sendiri tidak menghargai negara kita gitu. Kalau misal teman-teman ini yang berkomentar di channel saya itu kurang suka karena saya membahas sisi positifnya dari negara Malaysia, oke bro, kita pelan-pelan. Bukankah konten kreator dari Malaysia yang membuat video reaksi, konten reaksi ini kebanyakan dari Sabah, salah satunya Khairul Onggon, itu kan menampilkan sisi positifnya dari negara kita ini. Dia puji-puji, dia puja-puja segala macam sampai datang ini ke Indonesia. Nah, kalian bangga, saya juga bangga gitu. Kalian respect, saya juga respect gitu. Tapi masalahnya, ya kan, kenapa jika ada orang Indonesia yang mengangkat hal positif dari Malaysia, kalian nggak suka gitu? Itu yang menjadi pertanyaan saya gitu. Dan YouTuber reaksi dari Malaysia itu bukannya tidak tahu sisi negatif dari Indonesia, itu bukannya tidak tahu. Tapi satu kali pun dia nggak pernah tampilkan. Ini kenapa? Karena mereka itu menghargai negara kita gitu. Sama halnya yang saya lakukan dengan Malaysia. Saya menghargai mereka gitu. Sisi positifnya kita tonjolkan. Tujuannya apa? Untuk kita saling mempelajari sesuatu yang baik. Bukan terus marah-marah dan memaki gitu. Nanti kalau dinilai orang luar SDM kita rendah, kita marah. Tapi kitanya sendiri yang nggak mau berubah. Ayolah kita itu berpikiran terbuka gitu. Ayo sama-sama kita berpikiran terbuka. Agar apa? Ya agar kita itu maju gitu, maju dan sama rata gitu, sama levelnya dengan negara-negara lain gitu. Bagaimana kita mau maju gitu? Kita kan selalu dengar ini netizen mengatakan Indonesia ini mau menjadi negara maju, mau menjadi negara maju. Bagaimana kita mau mencapai itu sedangkan kita sendiri tidak mau mencapainya gitu, bergerak untuk ke arah itu gitu. Nah, udahlah, jangan baperan. Nah, ini untuk netizen Malaysia ya. Di awal video tadi itu saya meminta untuk berkomentar bagaimana kalau misal ada orang luar itu membuat satu perbandingan antara makanan Indonesia dan Malaysia dan dia itu memilih makanan Indonesia gitu. Saya mau mengetahui cara berpikir apakah sama gitu ya kan. Karena itu terkait dengan video yang akan kita reaksi sebentar ini. Jadi kita nggak perlu lama-lama ya, udah banyak ini kita ngebacot dari awal sampai berapa menit ini. Jadi kita masuk ke videonya aja. Dan video ini saya dapat dari Eko Budianto K4D. Sudah menjadi rahasia umum bagi kita orang Indonesia, kalau Indomie telah dikenal oleh masyarakat mancanegara. Kenikmatan rasa Indomie yang sangat khas membuat banyak orang bule ketagihan ketika pertama kali mencobanya. Bahkan, tidak jarang mereka membawa pulang Indomie dalam jumlah banyak sebagai oleh-oleh saat kembali ke negara asal mereka. Di berbagai negara, seperti Nigeria, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat, Indomie menjadi makanan favorit yang bahkan melebihi popularitas mie instan lokal. Karena kepopulerannya,
Banyak chef dari mancanegara yang turun gunung untuk ikut mencicipi kenikmatan Indomie. Tidak sampai di situ, karena rasanya yang enak, banyak dari mereka yang mulai membandingkan rasa Indomie dengan mie instan lainnya, seperti yang terekam dari seorang chef yang berasal dari Afrika Selatan ini. I've got an interesting episode today. I'm going to be reviewing all of these noodles. Now, keep in mind, I live in Cape Town, South Africa. I've got, let's see, regular Indomie. I've got spicy Indomie. Chef bule ini membeli 2 varian Indomie sekaligus untuk dinilai rasanya. Di luar negeri, memang Indomie memiliki beberapa varian rasa, meskipun tidak sebanyak varian seperti di Indonesia. Namun chef ini membeli 2 sekaligus untuk mengetahui perbedaan rasa dari kedua varian ini. Chef ini juga membeli beberapa mie dari negara lain, seperti Maggi dari Malaysia dan Samyang dari negara Korea. Pertama-tama, chef ini mencoba mie dari Malaysia yaitu Maggi, dan inilah reaksinya ketika mencoba mie dari Malaysia. Went with Maggi first. These are very quick to make, clear packet instructions. They're super easy to cook. So I'm definitely going to score that an 8 out of 10. The price is also coming in at a nice 8 rand. So I'm going to give that a 9 out of 10. I'm going to get straight to it. These noodles are terrible. If you blink, they'll overcook and become mushy. Not much chew. 3 out of 10. The flavor is alright. Obviously it's not any Korean or Japanese flavor, but it's just meh. Give that a 4 out of 10. So we have a grand total of 24 out of 40. Mie dari Malaysia ini mendapatkan skor yang cukup rendah, di mana ia menilai untuk kemudahan memasak cukup mudah, dan harga juga cukup murah, namun dari segi rasa dan tekstur mie bule ini tidak terlalu menyukainya. Lalu bule ini mencoba samyang yang terkenal pedas. Next we have the samyang. These cooked really nicely. Good instructions, plain and simple. 8 out of 10. These noodles were fucking good. For a 5-minute noodle, I was very impressed. They had a great chew and weight. 9 out of 10. Despite these being super spicy, the flavor on these are actually really nice. 8 out of 10. I had to leave the pricing for last because these are a whopping 45 rand. So yeah, for that I'm definitely giving it a 3 out of 10. That brings us to a grand total of 28 out of 40. Dari segi tekstur dan rasa, bule ini sangat menyukai samyang. Namun karena terlalu pedas, ia merasa tidak cocok dengan mie asal Korea ini. Setelah mencoba mie dari negara Malaysia dan Korea, kini saatnya untuk mencoba mie dari Indonesia, yaitu Indomie. 9 out of 10. The noodles on these weren't anything special, but they aren't too bad either for a 3-minute noodle. I'm going to give these a 5 out of 10. The price on these were very good, coming in at 9 rand. 9 out of 10. The flavor, wow. The flavor on these are stupendous, to say the least. Simple, yet delicious. 9 out of 10. So that leaves us with 32 out of 40. Right, now we got the spicy Indomie. Cooking instructions were nice again, but there's a lot of packets and seasonings to open up. That's a stupid complaint, but anyway. 8 out of 10. As we saw the last Indomie, the noodles and the price get the same rating as before. The flavor on these were fucking magnificent. They aren't too spicy, they're just enough, and the taste is fucking amazing. 10 out of 10 for flavor. Thank you very much. Dari kedua varian Indomie yang ia beli, ia menyukai semua rasa dari Indomie, dan memberikan skor yang lebih tinggi daripada mie dari Malaysia dan Korea. Oke, videonya telah pun selesai. Harap netizen Malaysia berkomentar ya. Bagaimana Anda menyikapi apabila ada orang luar yang kurang suka dengan makanan kalian gitu. Tidak diragukan lagi apabila Indomie ini rasanya sangat enak karena saya sendiri suka gitu. Dan saya juga bangga apabila ada orang luar yang suka produk dari Indonesia. Contohnya Abang Bule tadi. Nah, yang saya pahamkan itu seperti ini teman-teman. Apabila ya kan kita itu nggak usah meminta jauh-jauh ke Turki untuk meminta pengakuan bahwa makanan kita itu enak gitu. Kebetulan Mbak yang kemarin itu tanya itu kurang suka, jadi malu sendiri kan. Nah, ini chef dari Afrika Selatan itu kita nggak perlu minta, nggak perlu suruh, ya kan. Dia sendiri yang mengatakan bahwasanya Indomie lebih enak dari Maggi-nya Malaysia. Kan begitu toh, secara ikhlas gitu. Nah, itu adalah karena selera orang masing-masing, kan begitu kan. Maksud saya itu begitu gitu. Dan di video chef dari Afrika tadi itu telah pun ditonton puluhan ribu dan yang komentar itu sebanyak 1.100 komentar gitu. Setelah saya cek, saya lihat satu-satu, saya menjumpai komentar dari netizen Malaysia dan mereka juga biasa aja gitu. Itu tergantung selera gitu. Ya terima kasih karena telah mencoba makanan dari kita, produk dari kami gitu.
Simple jawabnya, nggak ada baper-bapernya gitu. Kenapa? Dua pikiran ini sangat berbeda gitu. Tapi saya mau menyinggung nih sedikit tentang apa yang dikatakan chef tadi itu, bahwasanya kalau Maggi versi Malaysia ini itu lembek, overcook. Nah, maksudnya gini, kan dia sendiri yang masak gitu kan. Kalau overcook ya berarti dia yang terlalu lama memasaknya gitu. Nah, bukan salah makanannya kan, ya kan? Ya, kalau kita pikir secara logika lah gitu. Dan dia juga kurang suka samyang. Bagi saya, kalau untuk mie yang dia review itu, untuk dibandingkan itu sangat tidak cocok lah. Karena saya tahu kualitas Indomie, ya, kualitas Indomie yang ekstra pedas itu, dia tidak seberapa pedas juga kalau dibandingkan dengan samyang gitu. Kalau mau yang lebih pedas sama dengan samyang itu ada lagi gitu. Dan kalau dibandingkan dengan Maggi juga rasanya juga tidak cocok, karena Maggi itu adalah Maggi kari gitu. Maggi berkuah gitu sebenarnya. Dan juga teman-teman ya, dua produk itu Maggi dengan samyang itu nggak ada pabriknya di Afrika, tapi kalau Indomie itu ada. Nah, kenapa orang Afrika itu suka gitu? Karena Indomie itu sudah disesuaikan dengan cita rasa orang sana gitu. Pabriknya itu kalau nggak salah ada di Nigeria gitu. Tapi memang saya akui Indomie memang sedap gitu. Kalau samyang saya belum pernah makan, tapi kalau Maggi itu saya sudah pernah makan dan saya juga suka gitu. Apalagi kalau ditambah telur, enak banget. Gini ya teman-teman, misal nih ada orang nih nggak suka masakan kita, ya sudahlah gitu. Barangkali dia nggak suka masakan kita yang ini, barangkali dia suka masakan yang lain gitu. Jadi nggak perlu maki-maki, nggak perlu emosi, nggak perlu baper gitu. Apalagi kalau ada orang luar yang mengatakan Malaysian food better, terus kita ngamuk-ngamuk. Jangan, nggak bagus, nggak baik, nggak sopan gitu. Jangan karena kita mau terlihat terang kita tiup lilinnya orang atau kita matikan lampunya orang. Jangan ya, jangan, karena itu sangat-sangat tidak sopan. Nah, mungkin di video ini cukup sekian. Dan sekiranya ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Saya Kapten Irfan Novi. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Bye bye.